Frank de Boer ungkap harapan besar untuk sepak bola tanah air. Alasan agenda tahun ini jadi bantu loncatan John Hartman menuju Piala Asia. Rapor pemain abroad timnas Indonesia di Eropa. John Hartman belusukan pantau talenta muda tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi rapor pemain timnas Indonesia yang berlaga di Eropa. Yang kedua, John Hartman belusukan pantau talenta tanah air. Yang selanjutnya agenda tahun ini jadi bantu loncatan untuk John Hartman. Dan yang terakhir, Frank de Boer ungkap harapan besar sepak bola tanah air. Coba kita saksikan bersama ya. Beberapa penggawa Garuda kembali menunjukkan aksinya di kompetisi Eropa. Diawali dari Justin Hubner yang kembali menjadi andalan Fortuna Sittard dalam persaingan pekan ke-23 Eredivisie 2025-2026. Hubner menjadi starter dan bermain penuh kala bertandang ke markas Ajax Amsterdam di Johan Cruyff Arena. Fortuna Sittard tak berkutik usai kalah telak 1-4 di pertandingan ini. Justin Hubner sendiri memperoleh rating 5,6 setelah 2 kali mengkreasi peluang, melakukan 4 defensive contribution, mengirim 5 umpan ke pertahanan Ajax, melancarkan 1 tackle dan 1 blok, hingga melakukan 2 sapuan serta 5 kali recoveries. Benariknya, dalam laga ini Martin Paes ada di line up dengan duduk di bangku cadangan Ajax untuk pertama kalinya sejak digait dari FC Dallas di awal bulan ini. Sementara itu, Emiliano Jonathans kembali menambah jam terbangnya di Excelsior saat menjamu AS Alkmaar. Sayangnya, Excelsior kalah 1-2 di pertandingan ini. Emiliano Jonathans baru masuk pada menit ke-79, menggantikan Darren Silly Sanchez Fernandes. Sepanjang permainannya, Jonathans mendapatkan rating 6,2 setelah menciptakan 1 peluang, melepaskan 1 umpan silang, mengambil 1 sepak pojok, dan sekali melakukan recoveries. Sedangkan gelandang jangkar Joy Pelopesi berkontribusi besar bagi timnya, Lomel SK dalam lanjutan pekan ke-25 kompetisi kasta kedua Belgia. Joy Pelopesi mengawali laga dari bangku cadangan dan baru masuk di paruh kedua. Selama 45 menit, ia memperoleh rating 7,1 setelah melepas 1 tembakan, 6 defensive contribution, mengirim 5 operan bola ke pertahanan lawan, melakukan 1 tackle, 2 sapuan, 3 intercept, dan 2 recoveries. Di lain sisi, Kevin Dix absen karena menjalani akumulasi kartu kuning saat Borussia Mönchengladbach dibungkam 0-3 oleh tuan rumah Eintracht Frankfurt dalam laga ke-22 Bundesliga. Sementara itu, Calvin Verdong hanya ada di bangku cadangan saat Lille bermain imbang dengan tamunya Brest 1-1 pada pertandingan ke-22 Liga Prancis. Pelatih timnas Indonesia John Hartman kembali membuat kejutan. Seperti tak puas hanya berkunjung ke laga Super League, ia juga memilih belusukan ke pertandingan Championship atau Liga 2. Akhir pekan lalu, John Hartman terlihat hadir di tribun Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Ia menyaksikan pertandingan Championship 2025-2026 yang mempertemukan Garuda Yaksa FC melawan Persekat Tegal. Kehadiran pelatih asal Inggris itu langsung mengundang perhatian banyak pihak. Tak sedikit yang menilai langkah tersebut sebagai sinyal kuat keseriusannya membangun tim dari berbagai lapisan kompetisi. Selama ini, sorotan terhadap tim nasional kerap terfokus pada pemain di kasta tertinggi. Namun, Hartman memilih pendekatan berbeda dengan memperluas jangkauan pemantauan hingga kasta kedua Liga Indonesia Championship. Baginya, memahami struktur sepak bola Indonesia tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia ingin melihat langsung bagaimana kualitas pertandingan, fasilitas stadion, hingga atmosfer persaingan di luar divisi utama. Menurut John Hartman, kompetisi level kedua justru menyimpan dinamika yang menarik. Banyak pemain muda yang tengah berada dalam fase krusial untuk membuktikan diri. Ia terlihat serius mengikuti jalannya pertandingan sejak menit awal. Setiap duel dan pergerakan pemain menjadi bahan evaluasi dalam proses pemetaan potensi. Bukan tak mungkin, hasil pemantauan di Stadion Pakansari akan menghadirkan kejutan di masa mendatang. Dari laga Liga 2 itu, bisa saja muncul nama baru yang kelak menjadi bagian penting perjalanan timnas Indonesia. John Hartman akan menjalani tahun yang sibuk bersama timnas Indonesia dengan sejumlah ajang menanti. Salah satunya adalah ASEAN Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus mendatang. Sebelum itu, timnas Indonesia akan menjadi salah satu tuan rumah FIFA Series 2026 pada 23-31 Maret. Skuad Garuda juga akan memainkan pertandingan persahabatan di FIFA Matchday pada 1-9 Juni mendatang. Agenda FIFA Matchday juga menanti tim Merah Putih pada 21 September hingga 6 Oktober dan 9-17 November. Mengomentari jadwal pada timnas Indonesia di tahun ini,
John Hartman menilai hal ini justru merupakan kemajuan bagi tim. Setelah menyelesaikan rangkaian pertandingan di tahun ini, Indonesia langsung dihadapkan pada Piala Asia 2027. Turnamen sepak bola terbesar di Asia itu akan berlangsung di Arab Saudi pada Januari hingga Februari 2027. Menurut Hartman, semua laga di tahun ini akan menjadi batu loncatan bagi skuad Garuda menuju Piala Asia 2027. Semua jalan menuju Piala Asia, jadi ini semua adalah batu loncatan. Saya berharap di ASEAN Cup saya dapat menguji kedalaman tim dan melihat pemain mana. Mungkin beberapa pemain muda yang akan berkembang pesat dan melesat melalui turnamen itu. Ujar John Hartman dikutip dari ASEAN United FC. Seperti yang dikatakan Hartman, ASEAN Cup 2026 akan menjadi ajang untuk menguji kedalaman skuad timnas Indonesia. Pada ajang tersebut, Hartman telah mengisyaratkan tidak akan memanggil nama-nama yang merumput di Eropa. Dengan kata lain, ini menjadi kesempatan bagi para pemain di liga lokal untuk menunjukkan kemampuan mereka. Selain menguji kedalaman skuad, Hartman juga bertekad untuk mempersembahkan gelar pertama bagi Indonesia. Sebelumnya, Indonesia hanya mampu menjadi runner-up sebanyak 6 kali sejak ASEAN Cup pertama kali digelar pada 1996. Di balik kemeriahan peluncuran kartu debit edisi khusus BRI x FC Barcelona di Mall Kota Casablanca, pecinta sepak bola tanah air kedatangan salah satu bintang sepak bola dunia, Frank de Boer. Ex-back tengah yang membela Barcelona pada periode 1999 sampai 2003 ini hadir sebagai tamu spesial. Meski jadwalnya padat, pria berusia 55 tahun tersebut memberikan sorotan khusus pada bagaimana sebuah institusi finansial seperti BRI dapat bersinergi dengan klub sebesar Barcelona untuk menyentuh akar rumput sepak bola. Bagi De Boer, kerjasama antara BRI dan Barcelona memiliki dimensi yang lebih luas dari sekedar peluncuran produk perbankan. Ia melihat adanya visi edukasi dan pengembangan karakter yang dibawa oleh Barcelona ke Indonesia melalui citra lokalnya. De Boer menambahkan, dukungan finansial yang kuat adalah tulang punggung bagi perkembangan atlet. Menurutnya, tidak semua orang akan berakhir menjadi pemain profesional, sehingga dukungan dalam aspek pendidikan dan literasi keuangan melalui kolaborasi ini menjadi sangat krusial. Kami di Barcelona terlibat dalam pengembangan sepak bola dan pertumbuhan masyarakat, bukan hanya di dalam lapangan, tetapi juga secara finansial dan pendidikan. Penting bagi kami untuk mendorong sepak bola dan pendidikan secara bersamaan. Itulah tujuan utama kami di sini. Ujar sosok yang juga pernah menukangi Ajax dan Inter Milan tersebut. Secara tidak langsung, hal tersebut sejalan dengan misi John Hartman yang akan membangkitkan timnas Indonesia mulai dari akar rumput. Dukungan moral dari De Boer menjadi pengingat bahwa mata dunia kini tertuju pada kemajuan skuad Garuda. Harapan besar ini harus kita jawab dengan prestasi nyata di lapangan hijau, dimulai dari batu loncatan di tahun ini hingga puncaknya di Piala Asia 2027 mendatang. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.